Lanjut lagi? Hah? Ini terakhir ya? Alhamdulillah. Sudah bab 66 tadi, berarti Rasul cegah kita biar tidak berkata berlebihan menyanjung Rasul. Ditutup dengan pembahasan sekarang kita diperintah mengagungkan Allah. Rasul tidak boleh disikapi berlebihan. Yang harus disikapi berlebihan adalah Allah saja yang diagungkan, bukan Rasulullah. Rasulullah tidak boleh dilebihkan derajatnya dari semestinya. Tidak boleh derajat Rasul diangkat jadi Tuhan. Yang boleh Allah kita agungkan, karena memang pantas Allah diagungkan seperti itu. Awalnya diawali dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab pertama, diakhiri bab 67 ini perintah mengagungkan Allah. Di sini dijelaskan nanti maha besar Allah. Ditutup dengan maha besarnya Allah. Sekarang kita lihat Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa ma qadarallahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Az-Zumar ayat 67. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Yang diagungkan orang soleh, yang diagungkan berlebihan malah Nabi Muhammad. Bukan Allah yang diagungkan berlebihan. Harusnya Allah yang diagungkan berlebihan. Padahal lihat, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Allah genggam saja bumi itu. Berarti manusianya lebih-lebih lagi kecil di dalamnya kan? Bumi saja Allah genggam. Pada hari kiamat, langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanallah, maha suci Allah, subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan Allah maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan, dari apa yang mereka berbuat syirik di dalamnya. Sekarang kita lihat cerita ini tentang ayat ini. Ada beberapa kisah di bawahnya dari Ibnu Mas'ud pertama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa salah seorang rahib pendeta Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari. Langit di atas satu jari. Langit luas kayak gitu, cuma satu jari saja. Terus, bumi yang berlapis-lapis di atas satu jari. bumi kita yang kita pijak ini cuma satu jari. Terus, pepohonan di atas satu jari. pepohonan dikumpulkan satu jari saja. Kecil berarti kan? Namun sombongnya manusia bukan main juga. Kecil dia, tidak ada bandingannya. Bumi saya cukup dengan satu jari saja. Tanda kecilnya manusia. Terus, air di atas satu jari. seluruh air dikumpulkan satu jari saja. Kecil luar biasa. Terus, tanah di atas satu jari. tanah juga di atas satu jari. Terus, dan seluruh makhluk di atas satu jari. seluruh makhluk itu di atas satu jari saja. Tanda apa? Kecilnya manusia. Maha besar Allah. Terus, Allah lantas berfirman, aku adalah penguasa. Anal Malik, aku adalah penguasa. Lalu Nabi SAW pun tersenyum. siapa yang tadi ngomong tadi? Orang Yahudi. Nabi tersenyum. Betul itu berarti. Terus, hingga nampaklah gigi-giginya karena membenarkan ucapan orang alim Yahudi tersebut. orang Yahudi tadi betul. Ya? Iya, tauhidnya lurus berarti kan? Iya. Namun Yahudi tidak mau mengamalkan ilmunya tadi, nggak mau beriman pada Rasul. Terus Rasulullah SAW lantas membaca firman Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruh dalam genggamannya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Wa ma qadarallahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu. Seluruh bumi itu dalam genggaman Allah. Kecilnya manusia.
Kok sudah tahu manusia kok kecil, makhluk itu kecil, kok masih meminta kepada makhluk yang kecil? Allah direndahkan. Maka orang yang berbuat syirik itu tidak agungkan Allah, sama saja merendahkan Allah, karena Allah disamakan dengan makhluk yang kecil. Ya kan? Allah yang maha besar tadi disamakan dengan makhluk yang kecil. Itulah Allah kenapa tidak setuju di sini. Sampai tadi yang kita bahas juga dalam masalah gambar tadi kan, karena disamakan. Allah nggak setuju, nggak akan ridho di sini, nggak akan rela disamakan dengan makhluknya yang kecil. Terus dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, gunung-gunung dan pepohonan di atas satu jari. Allah lantas menggoncangkannya, lantas berfirman, Akulah sang penguasa dan akulah Allah. Taib wal jibalu wasyajaru ala isba'. Gunung-gunung dan pepohonan di atas satu jari. Allah lantas katakan, menggoncang-goncangkannya tadi itu loh. Lantas berfirman, akulah anal malik anallah, akulah penguasa kata Allah, akulah Allah. Terus dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, Allah meletakkan langit di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari, seluruh makhluk di atas satu jari. Terus Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit lantas memegangnya dan dengan tangan kanannya. Allah lantas berfirman, Akulah sang penguasa, mana orang-orang yang berbuat aniaya, mana orang-orang yang menyombongkan diri. Allah lantas menggulung 7 bumi dan memegangnya dengan tangan kirinya. Allah lantas berfirman, Akulah sang penguasa, mana orang-orang yang berbuat aniaya, mana orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, Allah nantang kepada makhluknya tadi, mana orang-orang yang sombong, padahal dia hanyalah makhluk kecil, mau menantang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa berbicara ketika itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, 7 langit dan 7 bumi yang berada di telapak tangan Allah itu hanya seperti sebutir biji sawi di atas tangan seseorang di antara kalian. Bandingan apa tadi? 7 langit, 7 bumi berada di telapak tangan Allah itu seperti biji sawi. Kecil kan berarti? Di atas tangan seseorang di antara kalian. Cuma diginiin saja. Ibarat sini. Ya. Ibaratnya kalau membandingkan seperti itu, kecil sekali. Lalu Ibnu Jarir menuturkan bahwa Yunus telah menyampaikan hadis kepada dari Ibnu Zaid dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 7 langit yang berada di kursi Allah hanya seperti 7 keping uang dirham yang dilemparkan di atas perisai. 7 langit yang berada di kursi Allah, 7 langit ya yang berada di kursi Allah. Ini sekarang membahas kursi ini. Hanya seperti 7 keping uang dirham yang dilemparkan di atas perisai. Perisai cuma segini, dilemparkan uang ya, seperti kita punya uang logam dilemparkan di situ. Kursi Allah besar sekali. Terus Ibnu Jarir lagi. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, kita ulang tadi, kalau kursi Allah dikatakan besar seperti itu, Allahu Akbar. Allah lebih besar lagi dari kursi tadi. Karena tidak mungkin ada yang menandingi Allah. Itu bayangan kursinya loh tadi dibandingkan dengan apa? 7 langit. Terus Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, kursi yang berada di atas arsy itu hanya bagaikan sebuah cincin besi yang dilemparkan di atas padang pasir. Tahu padang pasir? Lempar cincin situ. Itu bandingkan kursi Allah. Kursi Allah segitunya besarnya. Lebih-lebih lagi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar min kulli kabirin. Allah Maha besar daripada sesuatu yang besar. Terus Ibnu Mas'ud menuturkan. Jarak antara satu lapisan langit dunia dengan lapisan yang selanjutnya adalah perjalanan 500 tahun. Nah, lihat, lapis langit dunia dengan lapis yang berikutnya 500 tahun. Terus jarak antara langit satu dengan langit yang lainnya adalah perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun pula. Terus jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah adalah perjalanan 500 tahun. Jarak langit yang ketujuh ke kursi Allah juga 500 tahun perjalanan. Terus jarak antara kursi dan samudra air adalah perjalanan 500 tahun. Kursi ke samudra air juga 500 tahun. Lalu
Arsy berada di atas samudra air itu, dan Allah berada di atas arsy tersebut. Tidak ada. Terus? Tidak ada amalan perbuatan kalian yang tidak tampak olehnya. Allah itu di atas arsy-Nya saja, namun lihat semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, walaupun jauh. Kalau ini jauh seperti itu menunjukkan ilmu Allah luar biasa daripada kita katakan Allah di muka bumi. Berarti kalau di muka bumi butuh ilmu yang pendek saja untuk mengetahui manusia. Namun Allah cukup di atas arsy-Nya sana, tahu apapun yang dilakukan manusia. Itu bandingan ilmu Allah luar biasa. Jaraknya tadi itu 500 tahunnya berapa kali loh itu tadi? Iya kan? Meskipun di sana, namun ilmu Allah begitu dekat. Berapa kali tadi 500-nya? 1, 2, 3, 4. 4 kali tadi 500 tahunnya. Jauh sekali, namun Allah dikatakan qarib. Fa inni qarib. Allah itu dekat dengan ilmunya. Tahu yang dilakukan dimanapun. Mau di balik tembok berapa lapis pun tahu. Allah di atas arsy-Nya. Arsy-Nya itu paling tinggi di antara makhluk Allah. Allah di atas itu. Dan maha besar daripada arsy-Nya. Padahal arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Kursi tadi sudah besar tadi itu. Belum lagi arsy-Nya. Di atasnya baru Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana cuma mengkonsekuensikan ilmu Allah itu dekat saja. Berarti harus dekat ini baru tahu si A ini lakukan apa. Namun kalau ini ilmu Allah luar biasa jauhnya. Iya kan? Iya. Itu menunjukkan ilmu Allah yang luar biasa. Karena kalau manusia terbatas dulu, saya ingin tahu di depan sana jarak sekian saja. Namun Allah tidak butuh jarak seperti itu. Cukup jauh dari tempat seperti itu, dari arsy-Nya saja tahu apa yang dilakukan oleh makhluk. Sampai batinnya pun Allah tahu. Hadis di atas juga diriwayatkan. Lanjut. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Mas'udi dengan lafaz yang sama dari Asim, dari Abu Wa'id, dari Abdullah. Al-Hafidz Al-Zahabi mengatakan bahwa atsar tersebut memiliki banyak jalan periwayatan. Ya, terus Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu berapakah jarak antara langit dan bumi?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun, sedangkan jarak tiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Tebal tiap lapis langit adalah perjalanan 500 tahun. Di antara langit yang ketujuh dengan arsy terdapat samudra yang jarak antara dasar dan permukaannya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas semua itu. Tidak ada amal perbuatan manusia yang tidak tampak olehnya. Nah, lihat pada kalimat yang terakhir itu, wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dzalik wa laysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Allah di atas itu semuanya dan tidak ada ilmu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Allah tahu semuanya itu. Walaupun dengan perjalanan yang jauh tadi. Itu luasnya ilmu Allah. Sekarang kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir firman Allah Ta'ala, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Firman Allah tadi, wa ma qadarallahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu. Terus yang kedua, pengetahuan tentang keagungan Allah dan sebagiannya masih dikenal oleh orang masih dikenal oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak mengingkarinya dan tidak pula mengotak-atik maknanya. Terus yang ketiga, Rasulullah SAW membenarkan keterangan dari orang alim Yahudi tersebut. Bahkan Al-Quran juga membenarkan hal itu. Maka kalau dari Yahudi itu benar dikatakan benar, namun tentu ada yang membenarkannya, dan ketika itu Rasulullah SAW sendiri yang membenarkannya. Yang keempat, Rasulullah SAW tersenyum ketika orang alim Yahudi menjelaskan pengetahuan yang agung itu. Rasulullah SAW tersenyum ketika orang alim Yahudi menjelaskan pengetahuan yang agung itu. Tanda menyetujui apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Terus diterangkan bahwa Allah memiliki dua tangan,
langit berada di tangan kanan dan bumi berada di tangan Allah yang lain. Ya, tangan Allah yang lain tidak disebut tangan kiri. Kenapa? Kenapa? Itu tidak adab. Menyamakan juga dengan makhluk. Pokoknya dibilang tangan kanan tadi disebut, namun di tangan yang lainnya. Nah, tidak boleh disebut tangan kiri karena nanti menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tangan kiri identik dengan apa? Jelek. Lalu dijelaskan bahwa Allah juga memiliki tangan kiri. Tangan kiri ini namun diberi catatan tidak sama dengan tangan makhluk. Mau disebut tangan kiri boleh, namun tidak boleh disamakan dengan makhluk untuk hal-hal kotornya. Ada ulama yang tidak setuju ini dinamakan dengan tangan kiri. Jadi semuanya disebut yang kanan demi adab. Namun Syekh di sini katakan bisa sebut juga dengan tangan kiri. Berarti cuma penyebutan saja, namun tidak boleh disamakan dengan makhluk untuk tangan kirinya. Terus yang 7, dijelaskan tentang keberadaan orang-orang yang lalim dan menyembuhkan diri terhadap keagungan Allah. Ya, di sini Allah tantang orang-orang yang sombong. Yang ke-8, dijelaskan bahwa 7 langit dan 7 bumi jika diletakkan di atas telapak tangan Allah hanya seperti sebutir biji sawi diletakkan di atas tangan kita. Hanya seperti khardalah, ya, seperti biji sawi yang diletakkan di atas tangan kita. Kecil sekali makhluk-makhluk yang ada. Yang ke-9, besarnya kursi Allah dibandingkan dengan langit. Besarnya kursi Allah seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Terus 10, luasnya arsy dibandingkan dengan kursi Allah. Ars lebih luas daripada kursi dan Allah lebih besar daripada arsnya. 11, arsy itu bukanlah kursi Allah maupun samudra air. Ars itu berbeda dengan kursi, samudra air juga berbeda. Yang 12, jarak antara langit satu dengan langit yang berikutnya. berapa tadi? 500 tahun perjalanan. 13, jarak antara langit satu dengan langit yang berikutnya. 13, jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah. berapa? 500 tahun perjalanan. 14, jarak antara kursi Allah dan samudra air. jarak antara kursi Allah dan samudra air berapa? 500 tahun perjalanan. 15, arsy letaknya di atas samudra air. 16, Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas ars. Ars paling tinggi, makhluknya yang paling tinggi, dan Allah berada di atas makhluknya yang paling tinggi tadi. Namun ingat, Allah tidak butuh pada ars. Allah tidak butuh pada ars. Jangan kira ars itu seperti ibaratnya duduk di kursi kayak gini. Kalau duduk di kursi kayak gini, maka orang yang duduk itu butuh space, tempat yang lebih luas. Allah tidak seperti itu, maka tidak dikatakan Allah butuh pada ars. Terus yang ke-17, jarak antara langit dan bumi. tadi sudah dijelaskan dalam hadis. Terus yang 18, tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. 19, jarak antara permukaan dan dasar samudra yang berada di langit adalah perjalanan 500 tahun. berjarak 500 tahun perjalanan. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Dirampungkan 1 Rajab di bulan suci, di bulan haram 1439 Hijriah, rampung di kitab tauhid 67 bab. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Nanti insyaallah pelajarannya lanjut lagi daurah seperti ini. Tanggal 10 Mei itu tanggal merah, tapi hari Kamis. Berlanjut hari Jumatnya dan hari Sabtunya. Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin nanti ada yang nggak bisa ikut Jumat, nanti Sabtunya bisa ikuti. Pelajarannya firqatun najiyah, golongan yang selamat. Arab bayar apa gratis? Oh, kalau pas Ramadan aja ngantuk biasanya siang. Ramadan nanti biar ngurus masjidnya masing-masing. Nanti masjidnya kosong gimana?
Di bulan Mei ada 2 tanggal merah. Tanggal 1 itu hari Selasa. Insya Allah seminar Biro Jodoh. Seminar Biro Jodoh 1 Mei. Nggak ikut seminar nggak akan dapat jodoh. Hari Selasa tanggal 1. Tanggal 10-nya hari Kamis. Hah? Yang mana? Mau ikut Biro Jodoh? Mau azan diawali pakai solawat, mboten wonten tuntunan. Azan langsung azan. Kalau diawali solawat nanti dikira lafaz azan, itu mesti tambah solawat. Di dalam bab terakhir ini apakah berarti Allah itu bertempat yang dimana Allah di atas arsy? Allah bertempat, namun bertempatnya ini bukan seperti sifatnya makhluk. Jadi jangan ikuti orang Asy'ari. Orang Asy'ari itu mengatakan Allah tidak boleh dinyatakan punya tempat. Keliru. Allah punya tempat, tempatnya tidak sama dengan makhluk. Selesai. Maka tidak akan dia tolak hal ini. Dan Allah juga punya arah. Arahnya berbeda dengan makhluk. Maka tidak akan menolak hal ini. Tadi kan cuma muter-muter saja orang Asy'ari. Ya, Asy'ari muter-muter, dia mau nolak supaya Allah itu tidak ditetapkan di atas sana, tetap Allah itu di mana-mana karena mau menolak Allah punya tempat, Allah tidak boleh dinyatakan punya arah. Keliru. Mengimaninya tidak sempurna tentang Allah di sini. Makanya saya sarankan hati-hati kalau dengar video-video di YouTube dan sebagian memaparkan pendapat seperti saya sebut tadi, pemahaman Asy'ari. Ya. Tentang syafaat Nabi Muhammad pada orang beriman di padang mahsyar itu disebut dengan syafaatul uzma. Di sini di bab kitab tauhid ini sudah kita bahas tentang masalah syafaat. Situ juga ada hadis syafaatnya. Itu bisa dibaca di bab 17 halaman 77. Dulu saya pernah bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan ini dan itu. Kemudian saya melanggarnya. Apakah saya harus melakukan pembayaran kafarot? Iya. Bayar kafarohnya tadi. Apa bentuknya? Apa? Membebaskan atau orang budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa 3 ini, puasa 3 hari. Tidak berturut-turut. Apakah undangan walimahan yang intinya minta sumbangan apa wajib datang? Bagaimana kalau yang diundang tidak punya uang? Apa harus utang? Sudah bisa jawab sendiri, tanya saya. Datang nggak berarti? Iya, monggo kalau nggak datang. Nanti mikir sendiri pasti. Terpaksa dia cari utang. Karena sulit dihilangkan. Sudah bilang tadi, solusinya sudah disebutkan. Mesti kunjung lagi ya. Indikasi disebutkan bahwa apa ini? Yang mudah-mudah saja dibaca ya. Apa bedanya atau persamaannya zalim dan zalim? Kalimatnya zalim. Apakah wajar nama masjid Al-Ikhlas Jejayaan? Boleh. Namanya bebas, nggak masalah. Apakah bisnis MLM itu riba? MLM termasuk kerja rodi di zaman now. Tahu kerja rodi? Kerja paksa kan? Iya kan? Yang di mana yang kerja rodi? Yang di level bawah apa level atas? Ya wes, mau dizolimi ya monggo silahkan. Mau kembali lagi ke zaman Belanda lagi, Romusa Belanda, monggo silahkan ikut MLM. Bolehkah berbohong di saat sedang puasa sunnah demi menutupi puasa sunnah tersebut? Nggak boleh. Bilang saja, oh maaf, saya lagi nggak makan sekarang ini. Sudah lagi nggak makan kan ya? Memang lagi nggak makan. Apakah jika sudah dapat sanad kitab tauhid boleh buka kajian tauhid di rumah? Bagaimana prosedur pengambilan sanad? Boleh, namun saya yakin siapa yang ikut kitab tauhid dari awal sampai akhir? 1, 2, 3, 4. Mbah Muji mana Mbah Muji? Jenengan dari awal sampai akhir toh?
Jenengan bolos mboten kitab tauhid? Mboten. Wah, iya, itu yang dapat sana berarti sepuh-sepuh semuanya. Nanti saya beri nanti insyaallah. Boleh ngajar ini. Tapi yang lainnya yang belum bisa diberi sana. Seandainya fulan menikah dengan si A, kemudian si fulan bercerai dan menikah lagi dengan si B, takdir yang sebenarnya ketika Allah memberikan jodoh kepada kita, maka takdir kita dengan si A atau si B, dia nikah dengan dua-duanya kan berarti kan? Takdirnya berarti dengan si A dengan si B. Kok bingung di sini? Apakah ada perbedaan antara takdir dengan nasib? Kadang istilahnya hampir sama antara takdir dan nasib. Namun lebih tepat kita katakan takdir. Apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan? Tidak. Beberapa doa tertentu tidak diharuskan angkat tangan. Namun hukum asal berdoa angkat tangan. Ya tadi Al-Haris nama iblis. Bagaimana orang yang diberi nama Haris? Coba ada dua makna di sini. Bisa jadi nama iblis, ada nama yang lainnya lagi. Tadi kan ada kalimat ihris ya. Ihris berarti apa? Semangatlah. Berarti kalau Haris berarti orang yang semangat. Mudah-mudahan namanya maksudnya itu. Bukan pakai nama iblis. Penggunaan nama Abdul di belakang nama Muhammad, apakah boleh Ustadz? Contoh Muhammad Abdul, saya sendiri berarti. Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Abdul Somad, dan nama Abdi, Abdi Putra Abdi Somad, Abdi Purba dan Abdi Somad. Abdi artinya Abdul, sama dengan Abdul ya, betul ya. Baiknya tidak pakai kecuali nama Allah di belakangnya. Sedangkan Muhammad Abdul Qadir masih boleh, Muhammad Abdul Somad masih boleh. Cuma ada dua nama di situ. Kalau orang Arab nggak biasa pakai nama lebih daripada satu kata, nggak biasa. Nama Muhammad ya Muhammad. Nama Ahmad ya Ahmad namanya. Dia nggak pernah pakai nama dua atau tiga. Cuma ada orang Indonesia saja. Bahkan 4-5 nama juga ada. Sugeng Riyadi, Parjo Wiono, apa gitu. Ini ngawur maksudnya. Bagaimana sikap kita apabila ada yang berucap berdoa menurut kepercayaan atau agama masing-masing? Wallahu a'lam. Saya belum bisa jawab. Apa boleh berdoa demikian? Allahumma ja'alha riya'an wa la taj'alha rihan. Allahumma ja'alha rihan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah itu angin dan janganlah jadikanlah itu angin. Itu artinya. Kalau nggak pas ya berarti nggak perlu baca doa itu. Mungkin doa untuk menghalangi angin kali. Menyisihkan beberapa rupiah dari keuntungan untuk membantu kaum duafa. Cara nomor 1 digunakan untuk strategi marketing supaya memiliki pasar luas dan usaha untuk mempercepat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Apakah termasuk perbuatan riya? Apakah termasuk hanya mengejar duniawi saja? Kalau alam ini kayaknya tidak mengejar duniawi, namun amalan tadi baiknya disembunyikan. Kalau memang dia ingin keuntungan dari bisnisnya itu untuk sedekah. Untuk sedekahnya itu dia sembunyikan. Di sini setiap ada pelajaran KBA pendidikan agama ada tadarus membaca Asmaul Husna Al-Fatihah, baru tadarus. Bolehkah membaca Asmaul Husna dalam kegiatan tadarus? Wallahu a'lam, saya sampai sekarang belum setuju tentang hal ini. Baca Asmaul Husna untuk mulai pengajian. Saya belum setuju karena belum pernah melihat praktek ulama mulai majelis dengan baca Asmaul Husna. Saya belum pernah seumur hidup saya hadir di majelis-majelis ilmu tentang praktek ini, belum pernah. Apa maksud zikir yang sebanyak-banyaknya jika ternyata zikir dengan hitungan misal 1000 kali masuk bid'ah? Kalau zikir kita kaitkan dengan waktu, kaitkan dengan tempat, ada situ perintah baca 100 kali, maka baca 100 kali saja. Namun kalau zikirnya itu mutlak, bebas baca kapanpun, boleh baca sampai 1000 kali pun boleh. Jadi lihat, kalau baca zikir pagi petang istighfar itu 100 kali, maka tidak boleh dibaca 1000 kali karena dia tetapkan sesuatu yang bukan pada standar bilangannya. Apakah Allah benar-benar punya tangan dan wajah? Tangan tadi sudah disebut kan? Wajah? Iya. Imani saja seperti itu daripada menentangnya. Kenapa Umar bin Khattab sangat mudah untuk memenggal orang-orang? Karena salah.
Kalau tidak salah nggak mungkin. Fataya fatati gulami, itu artinya mungkin pendekatannya anakku, seperti itu lebih pas kita itu artikan. Kapankah dalil Al-Quran atau hadis harus dipahami secara tekstual dan kapan secara kontekstual? Dalil dari Al-Quran dan hadis asalnya itu secara zahir kita maknakan. Disuruh makan dengan tangan kanan, berarti kita imani itu makan dengan tangan kanan. Jangan bilang bahwasanya ini kan konteksnya ini untuk tangan yang bersih, itu kan biasanya tangan yang kanan, tangan kiri tangan yang kotor. Maka tidak apa-apa kalau tangan kiri itu bersih pakai tangan kiri juga. Itu namanya kita selewengkan makna. Pahami saja secara tekstual. Ingat itu hukum asal. Pelajaran lebih jelas tentang hal ini kalau pelajari usul fikih, maka nanti akan lebih memahami hal tadi itu lebih jelas. Allah itu tempat meminta, tapi ada istri minta uang pada suami, anak minta kebutuhan pada orang tua. Ini bagaimana hukumnya? Untuk manusia jika mampu untuk itu dan dia yang nanti memberikan, kita minta pada manusia nggak apa-apa. Mas, tolong ambil pena saya di situ, Mas. Itu kan dia mampu kan? Iya. Kalau yang nggak boleh gimana? Mas, tolong masukkan saya dalam surga. Mampu nggak? Enggak mampu. Boleh berarti istri minta pada suami. Ya masalah kalau minta ke suami orang. Gitu. Lebih baik menikahi sepupu atau mantan pacar. Ya sama-sama sudah taubat dan ikut ngaji pula, atau dua-duanya. Galau. Aduh. Pilih mana yang paling soleha. Kalau dua-duanya ya sudahlah dua-duanya. Kalau mau luar biasa antum ini ya. Apakah sah sholat orang yang isbal pada tangan? Sah. Minimal mungkin hukumnya makruh untuk kali ini. Penekanannya lebih keras kalau isbal pada celana dibandingkan pada pergelangan tangan tadi. Apa nih Ustaz? Bagaimana jika di rumah kita ada boneka? Apakah malaikat tidak akan masuk? Baiknya tidak dipajang, ya mungkin disembunyikan dalam lemari lebih aman untuk ini. Kalau ini untuk mainan anak, wallahu a'lam. Nama Allah tidak boleh disejajarkan dengan nama makhluknya, termasuk Rasulullah. Lalu bagaimana dengan ucapan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui? Ini kalau untuk urusan agama boleh karena ada dalilnya. Rasulullah SAW membolehkan hal ini dan mengucapkan seperti itu. Sedangkan untuk urusan dunia itu cuma urusan Allah saja yang tahu. Rasul tidak tahu tentang urusan seperti itu. Maka kita cuma sebutkan Allahu a'lam. Namun kalau Rasul itu tahu untuk urusan agama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena sama-sama tahu di sini. Dan Rasulullah SAW benarkan, berarti masih boleh dipakai. Bagaimana hukum menonton kartun? Karena sudah jelas dia makhluk bernyawa dan ketika menonton menunjukkan kita ridho tanpa ada pengingkaran. Yang jelas perbuatan untuk membuatnya itu lebih parah, yaitu menggambarnya lebih parah dibandingkan dengan orang yang pakai gambarnya atau orang yang menontonnya. Seperti itu jawaban saya biasanya. Apabila memiliki dana yang cukup untuk mendaftarkan haji reguler, akan tetapi melihat jadwal keberangkatan yang harus menunggu sampai belasan tahun, maka sebaiknya daftar haji dulu atau melaksanakan umroh dulu. Karena sudah kepingin sekali ke tanah suci, maka bisa umroh dulu. Mudah-mudahan dengan umroh banyak berdoa di sana supaya bisa segera berangkat haji. Bagaimana hukumnya batu nisan di makam? Tadi sudah disebutkan kubur tidak lebih dari sejengkal. Rumah yang ada gambar makhluk hidup bagaimana? Tidak dipajang. Apa atau bagaimana penjelasannya celana cingkrang dan berjenggot? Itu adalah ajaran Nabi. Celana cingkrang tadi di atas mata kaki, manfaatnya lebih bertakwa, lebih bersih, lebih awet celananya. Dan berjenggot itu bagaimana? Termasuk ajaran Nabi SAW. Dan berjenggot menurut Imam Nawawi adalah membiarkan jenggot apa adanya tanpa dipangkas. Saya penasaran Ustaz, kalau sholat bersanding dengan anak, apakah itu bentuk pendidikan kepada anak atau ada riwayat yang dilakukan oleh para salaf?
barangkali bisa dijadikan inspirasi buat jamaah. Biar anak itu tertarik terus untuk sholat berjamaah, ditaruh di samping kita kalau melaksanakan sholat. Biar terbiasa untuk berjamaah ke masjid. Apa hukumnya membuat karya fiksi atau novel? Fiksi itu berarti nyata atau tidak? Wallahu alam, saya belum bisa putuskan hukumnya. Mohon dijabarkan lagi tentang miskin yang sombong. Apakah ketika dulu kita pernah berlebih rizki, lalu masyarakat luas dan kerabat sudah lazim menganggap kita mampu, namun sekarang kita jatuh miskin, lalu masyarakat masih sering datang ke kita untuk meminta bantuan dan dana sosial. Ketika kita bersusah payah membantu, ini termasuk miskin yang sombong atau bagaimana? Miskin yang sombong nggak sadar dirinya itu miskin, dan dia merasa masih di atas yang lainnya dengan menganggap dirinya itu lebih luar biasa daripada yang lainnya. Sombong itu seperti itu. Bukan rendah hati dia, namun dia berlebihan, ya, menganggap kedudukannya istimewa di hadapan yang lain, padahal dirinya miskin. Apakah keburukan atau maksiat, kebaikan, amal soleh merupakan bagian dari takdir? Iya. Allah yang beri taufik tadi dan Allah sudah catat dalam takdir. Namun manusia, kata Nabi SAW, i'malu wa kullu muyassarin lima hulikolah. Manusia beramal saja, Allah nanti akan mempermudah untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan tadi. Jadi tugas kita untuk beramal saja. Apakah boleh menonton ceramah Dr. Zakir Naik? Boleh. Beliau sering menjawab pertanyaan ateis dengan akal pikiran. Itu bukan dengan akal pikiran, memang kadang harus dibahas jelas dengan logika. Namun dari dalil yang beliau sampaikan, beliau pakar dalam masalah ini dan beliau pantas menjawabnya seperti itu. Karena kalau dengan orang ateis pakai dalil nggak bisa masuk, harus pakai logika juga. Namun dengan logika yang benar, logika yang sesuai dengan dalil. Bagaimana emoticon di media sosial Ustadz? Masih boleh. Dia gambar ini, emoticon ini tidak menunjukkan gambar yang sempurna, cuma mulut saja, enggak seperti gambar utuh. Saya ada pembahasannya di website, masih dibolehkan. Bagaimana hukum teknik rekayasa genetika dalam menciptakan bibit tanaman unggul ataupun hewan ternak yang unggul dengan prinsip penyisipan gen? Apakah hal tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah? Tidak, masih dibolehkan. Kalau hukum rekayasa genetika pada bakteri seperti menghasilkan hormon insulin, apakah boleh Ustadz? Karena saya bingung, bakteri itu punya roh atau tidak Ustadz? Semua proses pengembangbiakan ini tidak seperti kalau tadi itu menandingi di sini, dan ini kalau dia lewat proses, ya lewat proses ilmiah juga, dan ini tetap Allah yang hidupkan. Dia yakini seperti itu, dan beda seperti gambar tadi. Gambar tadi tidak bisa dia hidupkan, dan ini tetap dia yakini Allah yang hidupkan. Nggak semua saya jawab ya. Banyak hasil produksi orang non muslim yang berlogo halal, bisa banyak dibeli orang Islam. Apakah ini juga masuk bersumpah? Ingat, selama logo itu halal boleh kita beli, ya. Dan kalau mau protes ini tidak boleh dibeli, proteslah pada Majelis Ulama Indonesia yang keluarkan logo halal tadi. Berarti dia boleh kan sini kan untuk diperjualbelikan. Nah, kita boleh beli. Mau ini katakan haram, bilang sama MUI itu haram seperti itu. Kalau MUI katakan itu dikasih label halal, ya berarti boleh untuk dibeli. Apakah boleh membayar utang di masjid? Apakah tidak termasuk jual beli? Bayar utang tidak termasuk jual beli. Apakah syirik? Apakah Syekh Muhammad menyusun kitab tauhid dengan sistematis mulai dari bab terpenting sampai akhir? Iya. Beliau susun sistematis sekali. Yang kelompok amalan hati, yang syirik-syirik beliau golongkan sendiri, yang terkait dengan lisan beliau golongkan sendiri, sampai untuk perantara preventif melindungi kita dari syirik beliau letakkan terakhir, baru terakhir adalah mengagungkan Allah. Awal-awal syirik besar di awal-awal. Tapi beranjak dari syirik kecil dulu, jimat dulu dibahas, terus nanti ngalap berkah, terus baru nanti sembilan pada selain Allah, nazar kepada selain Allah, baru nanti tentang masalah orang soleh yang dilebih-lebihkan, baru kepada kubur, baru ke masalah yang lain.
Bagaimana hukumnya dengan digital printing, menggambar dari foto menggunakan media digital seperti gambar vektor, webpub dan semacamnya? Masih dibolehkan. 3 lagi ya. Tumpuk ini. Allah di atas arsy yang tinggi. Bagaimana kita jawab bila anak kita bertanya Allah di mana? Allah di atas sana. Selesai. Apa anak gak bisa mikir? Bisa. Allah di atas sana. Malah kalau nanti jawab Allah di mana-mana, terus di mana sekarang? Bingung lagi ibunya jawab kan? Apakah orang yang sudah meninggal kemudian dibacakan Yasin itu ada tuntunannya, ganti dengan talqinkan la ilaha illallah. Bagaimana orang yang mencela jika hari panas berharap hujan? Tadi sudah tadi. Boleh nggak? Kalau bilang hari panas saja masih boleh untuk pemberitaan. Namun kalau mencela ketetapan Allah tidak boleh. Kalau menyebut Sayyidina Muhammad boleh tidak? Boleh tidak tadi? Boleh kalau di luar apa tadi? Doa sesudah azan, tahiyat. Orang yang meninggal dunia karena bunuh diri, apakah itu sudah menjadi ketetapan takdir pula? Iya. Sudah jadi ketetapan takdir. Namun ingat, itu jadi rahasia ilahi. Sebelum nanti terjadi baru itu diketahui dia bunuh diri. Namun orang yang bunuh diri sebelumnya tidak tahu kalau itulah takdirnya. Ada yang nekat bunuh diri nggak jadi. Ya kan? Ada yang nekat bunuh diri nggak jadi karena Allah tidak tentukan kamu mati dengan cara itu. Ya, maka tetap dengan takdir Allah pula. Namun ingat, manusia tidak dipaksa untuk takdir. Manusia punya ikhtiar, punya pilihan. Manusia punya pilihan. Dia memilih itu salahnya sendiri. Dia memilih selamat, itu jalannya sendiri. Dia memilih sesat, itu juga pilihannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan sekian dan insyaallah nanti ada pengumuman daur selanjutnya di bulan Mei. Insya Allah nanti akan dikabarkan lagi di info-info yang disebarkan Darus Sholihin. Nanti bisa lihat info-infonya ada di Facebook urmaiso.com, ada di radio DS untuk daerah Gunung Kidul sampai di Wonosari, ada juga di YouTube dan juga ada di WhatsApp ya. Itu bisa dijadikan masukan untuk info-info yang ada. Adapun nanti untuk meminta untuk dimasukkan di grup atau broadcast, nanti bisa hubungi nomor berikut saja. Nanti tulis nama ya, 0812 2601 4555 0812 2601 4555. Tulis nama, alamat, kemudian dituliskan ingin dapat tausiah, gitu aja. Nanti ada info-info dari pesantren ini akan diberikan. Demikian, mudah-mudahan manfaat ya. Dan nanti mana panitia lainnya? Ada kalender yang mau dikasih? Ada di bawah? Di mana nanti? Di Satpam. Oh, tempat makan nanti ada sesuatu nanti akan dikasih oleh panitia untuk para jamaah semuanya. Baik, selama 3 hari ini kami mohon maaf jika ada pelayanan yang tidak menyenangkan, ada kekurangan ya. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan ada fasilitas yang mungkin kurang memadai di sini dan terbatasnya pelayanan dari pesantren Darus Sholihin. Mungkin bisa dimaafkan dan terus kami meminta masukannya untuk perbaikannya ke depan. Dan untuk para akhwat nanti bisa dengan panitia yang ada di bawah untuk sebelum pulang bisa salam-salaman atau ya berpisah ya. Kemudian untuk para ikhwan, bapak-bapak dan mas-mas sekalian bisa nanti setelah ini kita foto bareng, baru setelah itu bubar. Ya demikian kita cukupkan ya, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, mudah-mudahan majelis ini senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian.
Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.